Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di sini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan hasil kerja makalah kami, yaitu untuk mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia SD2, yaitu tentang perkembangan pragmatik dan semantik bahasa anak. Sebelum masuk ke materi, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memberikan tugas ini. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Taufik Nur Hidayat sebagai moderator, dan teman saya Tristi Putranti sebagai penyaji 1, dan Tias Agustin Ardiati sebagai penyaji 2, dan Jaitunisa Munawarah sebagai penyaji 3. Ya, langsung saja masuk ke materi. Kepada penyaji dipersilakan. Perkembangan pragmatik dan semantik bahasa anak. A. Perkembangan pragmatik bahasa anak. Pragmatik adalah studi tentang penggunaan bahasa dalam hubungannya dengan orang lain dalam masyarakat yang sama. Pragmatik bukan merupakan komponen keempat atau di samping fonologi, sintaksis, dan leksikon pada bahasa, tetapi memberikan perspektif yang berbeda mengenai bahasa. Berbicara tentang pragmatik, ada 7 faktor penentu yang perlu dipahami anak. Yang pertama, kepada siapa berbicara. Yang kedua, untuk tujuan apa. Yang ketiga, dalam konteks apa. Yang keempat, dalam situasi apa. Yang kelima, dengan jalur apa. Yang keenam, melalui media apa. Dan yang ketujuh, dalam peristiwa apa atau Tarigan 1990. B. Perkembangan semantik bahasa anak. Pada tahun 1960-an, Fodor, Katz, dan Postal mengemukakan hipotesis bahwa struktur dalam sesuatu kalimat memuat segala informasi yang diperlukan untuk menafsirkan secara semantik. Yang pertama, perkembangan sintaksis anak kira-kira 18 bulan, walaupun pada beberapa anak terlihat pada usia 1 tahun bahkan lebih dari 2 tahun. 2. Perkembangan perolehan sintaksis meningkat pesat pada waktu anak menjalani usia 2 tahun dan mencapai puncaknya pada akhir usia 2 tahun. Perkembangan semantik berpengaruh pada lingkungan karena faktor lingkungan sangat berperan dalam perkembangan semantik. Maka, pada umur 6-9 bulan, anak sudah mengenal benda atau orang yang ada di sekitarnya. Selama periode usia sekolah dan dewasa, ada 2 jenis penambahan makna kata, yaitu secara horizontal, anak semakin mampu dan dapat menggunakan suatu kata dengan nuansa makna yang agak berbeda secara tepat. Dan penambahan vertikal, berupa penambahan jumlah kata yang dapat dipahami dan digunakan dengan tepat oleh Owners dalam Budiasih dan Zuhdi 1997. Anak usia SD sudah mampu mengembangkan bahasa figuratif yang memungkinkan penggunaan bahasa secara kreatif. Bahasa figuratif menggunakan kata secara imajinatif, tidak secara literal atau makna sebenarnya untuk menciptakan kesan emosional. Yang termasuk bahasa figuratif adalah A. Ungkapan misalnya kepala dingin. B. Metafora misalnya suaranya membelah bumi. C. Kiasan, misalnya wajahnya seperti bulan purnama. D. Peribahasa, misalnya menepuk air diulang, terpecik muka sendiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.